Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah semuanya? Insya Allah kita pada sehat semua ya. Tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan, rajin-rajin beribadah, dan jangan lupa berolahraga. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 9 subtema 3 pembelajaran 6. Nah, di mana materi pembelajarannya? Yaitu ada iklan, hidup rukun, mengenal batik Indonesia. Yang pertama iklan. Iklan ini ada iklan elektronik dan iklan media cetak. Nah, iklan media cetak di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya. Sekarang kita lanjut iklan elektronik. Berdasarkan isinya, iklan elektronik ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama iklan komersial, yaitu iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Atau boleh juga iklan yang menawarkan produk barang atau jasa. Nah, nanti Ibu kasih contohnya ya. Selanjutnya, iklan perusahaan yaitu iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Nah, jadi iklan ini dibuat untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Jadi iklan ini berupa penjelasan atau informasi kepada masyarakat ya. Selanjutnya contoh iklan. Ini sudah jelas, kita lihat contoh iklan komersial. Kenapa ini disebut iklan komersial? Seperti penjelasan di awal, iklan komersial itu iklan yang menawarkan produk barang atau jasa. Apa produknya di sini? Yaitu produk Fanta. Selanjutnya, ada yang tahu gambar kedua ini termasuk iklan apa? Ya, yang jawab iklan layanan masyarakat, berarti jawaban kalian benar ya. Kenapa ini iklan layanan masyarakat? Seperti yang kita tahu, iklan layanan masyarakat ini tadi berisi informasi atau penjelasan kepada masyarakat. Apa informasinya di sini? Seperti yang kita lihat di gambar, itu tentang larangan penjualan anak. Karena dapat menyebabkan anak kehilangan masa kecil, kasih sayang, pendidikan, masa depan, dan hilangnya moralitas. Selanjutnya hidup rukun. Ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, saling menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati dan menyayangi, saling membantu. Nah, jika ini bisa kita terapkan, akan terciptalah hidup rukun ya. Selanjutnya, manfaat hidup rukun. Mengapa kita harus hidup rukun? Nah, agar tidak ada lagi pertengkaran. Hidup kita menjadi aman, tentram, damai, dan harmonis. Dan juga memperkukuh persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, akibat hidup tidak rukun. Tentu saja akan mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, dan suka meremehkan orang lain. Sekarang kita masuk ke materi batik, mengenal batik Indonesia. Berikut ini ada beberapa jenis batik yang dimiliki Indonesia, tentunya banyak sekali ya. Di sini Ibu cuma tampilkan 6 sebagai contoh. Yang pertama itu batik Yogyakarta. Zaman dahulu, batik ini hanya digunakan oleh kalangan bangsawan saja di Yogyakarta, seperti keluarga keraton. Namun saat ini siapa saja bisa menggunakan batik Yogyakarta. Sampai sekarang juga ada batik tertentu yang hanya dipakai oleh keluarga keraton. Beberapa jenis motif batik Yogyakarta yang paling terkenal itu ada motif kawung, motif parang kusuma, motif truntum, dan masih banyak lagi yang lain. Di situ Ibu kasih contoh gambar motif parang. Selanjutnya, batik Surakarta. Surakarta ini merupakan daerah penghasil batik yang terkenal di Indonesia dan mempunyai pusat batik yang berada di Kampung Laweyan. Ada yang pernah ke Kampung Laweyan? Ibu sih belum pernah. Oke, selanjutnya motif batik yang terkenal di Surakarta ini. Motif Sidoasih, motif
ratu ratih, dan motif ceplok. Dan masih banyak yang lainnya ya. Ibu ambil contoh di sini bentuk motif situasi. Selanjutnya batik Indramayu. Batik Indramayu ini merupakan kolaborasi budaya Jawa dan Sunda. Motif batik Indramayu ini umumnya menggambarkan suasana pesisir. Contohnya, motif bergambar seseorang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Motif batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari Cina dan Arab. Nah, contoh motif batik yang terkenal itu motif etong, motif kereta kencana, motif swastika, dan masih banyak tentunya yang lain. Di sini contoh gambarnya itu motif etong. Itu seperti itu ya. Selanjutnya batik Pekalongan. Batik Pekalongan ini mempunyai motif asli yang dinamakan jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik yang tergolong motif batik geometris. Tuh, ada gambar contohnya seperti itu, batik motif jlamprang. Selanjutnya, batik Cirebon. Batik Cirebon ini motif yang terkenal adalah motif Megamendung. Motif ini melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nantikan untuk pembawa kesuburan serta pemberi kehidupan. Seperti yang kita lihat di contoh itu seperti gambarnya seperti awan-awan gitu ya. Selanjutnya ada batik Bali dan tentunya masih banyak yang lainnya. Ada batik Madura, ada batik Minangkabau, ada batik Tasikmalaya, ada batik Banyumas, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke. Untuk langkah-langkah pembuatan batiknya ada di halaman 165. Bisa kalian lihat sendiri ya. Di situ juga ada barcode. Nah, barcode-nya itu bisa kalian scan dengan aplikasi TS Rider. Nah, di situ nanti akan ditayangkan cara pembuatan batik tulisnya. Dicoba ya. Oke, sekian materi kita hari ini. Dan untuk latihannya bisa kalian cek nanti di Classroom. Oke. Sekian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.